Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Wangi Rahmawanto dengan NIM 22050974086, Fakultas Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak materi standarisasi jaringan. Nah, standarisasi jaringan adalah proses pengembangan dan penerapan kriteria yang ditetapkan secara umum untuk mendefinisikan teknologi, protokol, dan praktik terkait jaringan komputer. Hal ini memastikan konsistensi, interoperabilitas, dan keamanan dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Standarisasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antar perangkat dari berbagai vendor, mempercepat adopsi teknologi baru, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan secara keseluruhan. Dengan adanya standar, organisasi dapat mengurangi kompleksitas biaya dan risiko yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 bagian, yaitu model referensi OSI, TCP, dan UDP. Yang pertama, model referensi OSI adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan komputer. Terdiri dari 7 lapisan dan masing-masing dengan tanggung jawabnya sendiri dalam proses komunikasi data. Untuk TCP yaitu protokol transport yang sangat umum digunakan dalam jaringan komputer, menawarkan koneksi yang andal dan terjamin antara aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan. Dan yang terakhir ada UDP, protokol transport yang memberikan layanan pengiriman data tanpa koneksi. Hal ini berarti UDP tidak menjamin pengiriman data yang andal dan terjamin seperti TCP. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu OSI dan TCP atau IP. Perbandingan antara model referensi OSI yang memiliki 7 lapis dan model TCP yang memiliki 4 lapis adalah perbedaan yang sering muncul dalam dunia jaringan komputer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perbandingan antara keduanya. Yang pertama, dalam model referensi OSI terdapat 7 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan network layer, lapisan transport, lapisan sesi, lapisan presentasi, dan lapisan aplikasi. Penjelasannya dapat dilihat dalam gambar berikut. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model TCP, yaitu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan jaringan, yang kedua ada lapisan internet, yang ketiga ada lapisan transport, dan yang terakhir ada lapisan aplikasi. Berikut merupakan gambar tentang perbandingan antara OSI dengan TCP atau IP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protokol yang bekerja di OSI layer. Pada protokol di OSI layer terdapat application layer, di mana di situ ada HTTP, ada FTP, ada NFS, ada DNS, ada POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP, dan ada presentasi layer, di mana di situ ada Telnet, SMTP, dan SNMP. Dan pada di OSI layer ada session layer, di mana di situ ada NetBIOS, ada NetBEWI, ada ADSP, ada PIP, ada ASP/DU. Nah, selanjutnya yang bekerja di OSI layer yaitu ada transport layer, di mana di situ ada TCP dan ada UDP. Nah, ada juga network layer, di mana di situ nanti ada IP, ada ARP, ada RARP, dan ICMP, juga IGMP. Dan juga ada data link layer, di mana di situ ada PPP, ada SLIP. Dan yang terakhir ada physical layer yang tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara TCP dengan UDP.
Di sini terdapat gambar perbedaannya. Kita lanjut ke penjelasan. Nah, di sini dijelaskan perbandingan TCP dengan UDP berdasarkan dengan dasar jenis layanan, di mana TCP adalah protokol berorientasi koneksi dan jika UDP protokol berorientasi datagram. Dan keandalan TCP itu dapat diandalkan karena menjamin pengiriman data ke router, sedangkan kalau UDP pengiriman data ke tujuan tidak dapat dijamin dalam UDP. Dan mekanisme pemeriksaan kesalahan, TCP menyediakan mekanisme pengecekan kesalahan yang ekstensif, sedangkan UDP hanya memiliki mekanisme pengecekan kesalahan dasar menggunakan checksum. Selanjutnya dari pengakuan, segmen pengakuannya pada TCP itu hadir, sedangkan tidak ada segmen pengakuan pada UDP. Dan urutan data pada TCP, fitur kontrol transmisi ini berarti paket tiba secara berurutan di penerima, sedangkan pada UDP tidak. Jika pesanan diperlukan maka harus dikelola oleh lapisan aplikasi. Dari segi kecepatan, TCP relatif lebih lambat dibandingkan UDP. Dari segi transmisi ulang, paket yang hilang dimungkinkan di TCP tetapi tidak pada UDP. Selanjutnya pada protokol, TCP digunakan oleh HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, dan Telnet, sedangkan di UDP digunakan oleh DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP, dan VoLP. Dan dari jenis aliran, koneksi TCP adalah alirannya byte, sedangkan pada UDP alirannya pesan. Dari segi header, TCP memiliki header dengan panjang variabel 20-60 byte, sedangkan pada UDP memiliki header dengan panjang tetap 8 byte. Dari segi aplikasi, protokol ini pada TCP digunakan dalam situasi ketika prosedur komunikasi yang aman dan terpercaya diperlukan, seperti dalam email, penjelajahan web, dan dalam dinas militer. Sedangkan pada UDP, protokol ini dipakai dalam situasi di mana komunikasi cepat diperlukan, namun ketergantungan tidak menjadi masalah, seperti VoLP, streaming game, streaming video dan musik, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang network protokol. Nah, dalam network protokol ada serial line internet protokol. Pada network protokol terdapat serial line internet protokol atau SLIP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Telecommunication Network atau Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, Secure Socket Laser atau SSL, dan Simple Network Monitoring Protocol atau SNP. Dan juga masih ada lagi yaitu Secure Shell atau SSH, Post Office Protocol Version atau POP3, Internet Message Access Protocol atau IMAP, Internet Control Message Protocol, Point-to-Point Protocol, Domain Name System atau DNS, dan yang terakhir ada HTTPS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang well-known port atau reserved port. Pada well-known port, jenis port ini mempunyai nomor port yang tersusun atas angka kisaran 0 sampai 1023. Port ini juga disebut sebagai port system. Tugasnya adalah untuk mewakili layanan jaringan yang sama dan telah ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Nah, sedangkan reserved port ini dapat menggunakan port number sama dari vendor yang lain. Hal ini dikarenakan registered port sudah terdaftar di IANA tapi tidak dialokasikan secara permanen. Nomor register port berkisar dari 1024 sampai 49151. Port ini biasanya digunakan untuk mendukung aplikasi atau OS yang dibuat oleh vendor komputer atau jaringan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.